Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak Bapak ibadallah, masyarakat muslimin, jamaah Islam dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, malam ke-14. Mendahului tausiah malam ini saya ingin mendoakan Bapak Ibu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah, seluruh zikir dan doa, seluruh amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Di lain pihak, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala salah dan dosa, segala khilaf yang telah kita lakukan di luar bulan Ramadan sampai tiba hari ini. Dan yang terakhir yang dimuliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hadiah berupa masa sampai akhir Ramadan tahun ini dan masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Saya ingin melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Anda tadi, Muhammad Hugo Chavez. Ini adalah mantan Presiden Colombia yang terkenal. Itu tentang moral. Karena kurang sebagaimana dilansir oleh surah Al-Baqarah tentang puasa ini, diwajibkan kita berpuasa ini supaya ujungnya adalah kita bertakwa. Puasa ini adalah suatu masa, satu periode yang didatangkan oleh setiap tahun untuk mengupgrade orang beriman. Jadi bahan bakunya puasa ini adalah bukan orang Islam, tetapi orang beriman, satu tingkat di atasnya, satu tingkat di atasnya. Maka jangan heran tidak dimuliakan kalau dalam bulan Ramadan ini masih banyak orang Islam yang pamer-pamer rokok, jalan-jalan. Itu orang Islam, itu orang Islam. Ya. Ada juga yang jalan-jalan subuh dengan aurat yang bukan terbuka tapi terbayang-bayang. Itu juga orang Islam. Yang diajak untuk berpuasa ini adalah orang beriman, hadirin sekalian. Lalu tingkatan-tingkatan iman sampai ke tahap ini ada yang mulai dari iman, ihsan, ikhlas sampai kepada al-muttaqin. Mengapa ini perlu hadirin dimuliakan? Karena di ujung puasa ini kita diharapkan untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan salah satu ciri orang bertakwa yang paling tampak kelihatan dalam budi pekertinya adalah rasa malu, hadirin dimuliakan. Dalam hadis dikatakan bahwa rasa malu itu adalah pakaian orang bertakwa. Jadi kalau kita lihat tentara, gampang ditahu itu tentara. Kenapa? Pakaiannya hijau lore-lore, tentara itu. Kalau polisi, oh, kaki coklat, polisi. ASN, apa pakaiannya? Ya,
nyukopri. Kalau orang bertakwa hadirin dimuliakan, pakaiannya adalah rasa malu. Mengapa ini saya angkat malam ini? Karena ini ada satu semacam keresahan atau kesedihan. Dan itu bukan cuma saya barangkali, tetapi hampir orang-orang yang sadar melihat situasi hari ini itu pasti merasakan hal yang sama. Kenapa? Ada pertanyaan saya Bapak Ibu, mengapa hari ini kelihatan kayak orang itu berlomba-lomba membuat kerusakan di Indonesia? Kayak ini sebuah perlombaan, Pak. Dulu anak muda itu biasa dikritik, anak muda ini mundur moralnya. Kenapa? Dia kerjanya menghirup lem. Atau anak-anak orang itu kerjanya minum minuman oplosan. Bir dioplos balok. Atau tua, kata orang Bugis, nama kasar balok. Itu kerjanya anak-anak lorong dulu. Anak-anak berandalan, kata orang. Tetapi hari ini yang oplos ini bukan anak berandalan. Boleh kita ketawa Bapak. Yang oplos pertama dengan Pertalite ini adalah bukan penjual di pinggir jalan Bapak Ibu. Direkturnya Pertamina. Bagian pemasaran. Kita kerja. Bagaimana Pak? Kaget Pak. Kita seperti dipukul seperti itu Pak. Dulu kita selalu mencurigai penjual-penjual bensin di pinggir jalan. Nah kurangi ukurannya. Bukan penjual pinggir jalan yang mengurangi dari 1 liter menjadi 900 ml. Itu berapa untungnya? 198 triliun Bapak Ibu sekalian. Itu bisa dimakan oleh orang miskin di Indonesia selama sekian bulan. Itu terjadi setelah korupsi bansos 500 triliun, korupsi Garuda sekian triliun, korupsi Taspen sekian triliun, Asabri sekian triliun. Kenapa korupsi seperti perlombaan? Saya tadi membaca sebelum kesini Bapak Ibu sekalian. Ini yang paling memalukan. Kita dibantu oleh pemerintah Arab Saudi untuk membuat tol namanya tol MBZ. Orang bantu kita Pak dikasih uang untuk bikin jalan. Ternyata jalanan tol ini hadirin dimuliakan setelah selesai itu tidak bisa dilewati oleh truk. Kenapa? Dananya dikorupsi 500 triliun, 500 miliar. Bantu dari orang yang seharusnya kita tambahin supaya bisa bermanfaat bagi semua orang. Dan yang korupsi itu adalah para petinggi-petingginya. Tadi malam saya mendengarkan ceramah dari Masjid Agung Ummul Qura. Penceramah ini saya tidak mengenal beliau, siapapun orangnya. Dia menyoroti tentang kebejatan akhlak anak muda sekarang ini. Saya tidak setuju. Yang moralnya rusak kali ini bukan anak-anak. Kalau jual dia cuma menghisap lem, dia akan mati sendiri hadirin dimuliakan. Yang bikin Indonesia gelap hari ini adalah para pemimpinnya. Sampai terjadi demo berhari-hari di Jakarta. Apa tema demonya? Indonesia gelap. Kenapa gelap? Karena Indonesia ini dipenuhi banyak dosa. Dosa itu dalam bahasa Arab itu al-zulum, zulman, kegelapan. Zulman kathira, kegelapan yang pekat. Kenapa tidak gelap? Karena matahari bangsa ini hadirin kemuliaan yang paling tinggi di atas, yang dilihat semua orang, itu yang memulai kegelapan ini. Kata Rasulullah, kalau rasa malu sudah tidak ada, silahkan kerjakan apa yang kau mau. Buya Hamka pernah mengeluarkan sebuah pantun. Tegak rumah karena sendi.
rusak sendi, rumah binasa. Tegak bangsa karena budi, rusak budi, bangsa binasa. Di tempat kita yang mayoritas umat Islam Indonesia ini, agama kita adalah agama Islam. Kata Rasulullah, setiap agama itu punya akhlak. Setiap nabi datang membawa agama, dan agama itu masing-masing punya akhlak. Dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Rasa malu. Kata orang tua-tua kita dulu di sini, di Bugis, kudet kagak 1000 indra kusiri. Ini yang terjadi dari kemuliaan. Satu hal yang membuat mengembirakan hari ini, membahagiakan kita, ada 2 orang Menteri dari Sulawesi Selatan ini. Ketika 100 hari pemerintahan Bapak Prabowo mendapat nilai yang hampir sempurna. Profesor Nasaruddin Umar, lulusan Adia Sengkang, hadirin kemuliaan. Nah, meta kita Andi Amran Sulaiman. Mari kita doakan mudah-mudahan ini akan tetap bercahaya terus-menerus, mewakili membersihkan nama baik kita dari Sulawesi Selatan ini, kita dari Bugis Makassar ini. Hadirin kemuliaan, mudah-mudahan bulan puasa ini akan membuat kita menjadi orang yang punya rasa malu. Bukan main Bapak Ibu sekalian. Jabatan-jabatan yang diberikan kepada orang-orang itu luar biasa perebutannya, luar biasa perjuangannya. Di negeri Cina sana, hadirin kemuliaan, ketika Mao Zedong diangkat menjadi presiden, dia katakan, siapkan saya 1000 peti mati dan sisakan 1 untuk saya. Untuk siapa? Saya akan menghukum mati semua koruptor. Bayangkan. Kapan ini muncul rasa tidak malu ini, hadirin kemuliaan? Setelah manusia ini mulai terhinggapi penyakit materialisme, ingin dikata, hadirin kemuliaan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia kita hari ini, sampai tidak peduli lagi mengambil setiap kesempatan untuk mengkorupsi apa yang bisa dikorupsi, untuk memanipulasi apa yang bisa dimanipulasi, untuk mencuri apa yang bisa dicuri, dengan kata-kata, dengan tindakan, dengan cara-cara. Padahal semua itu ada yang kemuliaan. Kalau kita orang beriman, kita harus yakin bahwa itu semua disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah di akhir bulan Ramadan, di ayat-ayat tentang puasa itu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Jangan menggunakan harta manusia dengan cara batil, bahkan kamu bawa ke hakim, bawa ke pengadilan untuk mengalahkan mereka, padahal engkau mengetahui bahwa itu bukan hakmu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di ujung ceramah ini saya ingin melansir suatu pesan percakapan saya dengan Allahyarham almarhum Syekh Abdul Qadir Tahir, Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kabupaten Wajo selama 5 periode, seorang pejabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo pertama. Suatu hari dalam sebuah perbincangan beliau mengatakan kepada saya, wahai anak, yang namanya korupsi itu sekarang baru terjadi, dulu tidak korupsi orang, malu. Saya melihat ada 2 kejadian di masa lalu yang betul-betul luar biasa. Satu ini adalah seorang administrator Belanda dan satu orang Indonesia. Apa terjadi hadirin kemuliaan? Dulu orang administrator Belanda ini diperiksa oleh bagian pemeriksaan, mungkin seperti sekarang namanya BPK. Setelah diperiksa ternyata hilang 25 sen, Bapak Ibu. 25 sen. Ditanya, mana ini 25 sen? Hadirin kemuliaan, dikira dia ini menyembunyikan 25 sen. Saking malunya orang ini, hadirin kemuliaan, kata Syekh Abdul Qadir Tahir, dia bunuh diri dengan cara membuat mobil jadi jurang.
Jatuh di jurang, orangnya di atas mati, orangnya Pak. Setelah jatuh, kenapa terjadi kejadian ini? Oh, rupanya di hasil pemeriksaan itu ada hilang uang 25 sen. Dan ternyata setelah diperiksa yang kemuliakan, uang itu ternyata tidak hilang, dia hanya salah jumlah. Saking malingnya dianggap menghilangkan uang 25 sen. Coba kita bandingkan yang sekarang ini, Pak. Bukan sen, triliun. Dan yang bersangkutan masih mengatakan, masih saya heran para kawan. Hadirin yang dimuliakan. Inilah perbedaan antara dulu dan sekarang. Kata pepatah, lain dulu lain sekarang, lain dulu lain sekarang. Kalau dulu para pejabat dari penjara masuk istana, maka sekarang ini pejabat-pejabat banyak yang dari istana menuju ke penjara. Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.